Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil awwalin wal akhirin. Habibullahi rabbil alamin. Muhammadan shadiqul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ilahi rabbi atas limpahan nikmatnya juga kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari keempat ini. Semoga ibadah kita ini dapat diterima di sisi Allah sebagai bukti penghambaan kita kepadanya, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan satu derajat yang tinggi di sisi Allah, derajat kemuliaan, yakni ketakwaan. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dilantik di muka bumi ini sebagai panutan dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu waktu di satu pesantren ada anak yang ikut mengaji pada sang kiai. Setelah bertahun-tahun dia berada di pesantren tersebut, tiba saatnya setelah dia memiliki berbagai macam ilmu yang diberikan oleh sang kiai, tiba saatnya anak ini akan turun dari pesantren untuk kemudian melanjutkan tugas mulianya sebagai mubalik, kembali ke masyarakat untuk membina dan mendidik masyarakat. Maka dia dipanggil oleh kiai, anakku. Anak menjawab, iya yai. Sekarang tiba saatnya engkau untuk menyampaikan ajaran-ajaran agamamu kepada masyarakat. Maka sebelum engkau terjun ke masyarakat, maka saya beri tugas kau terakhir kepadamu. Tolong cari dan bawakan ke saya orang yang terjelek atau makhluk yang terjelek, makhluk yang paling tidak baik melebihi dari dirimu. Tolong cari dan bawa ke sini. Saya kasih waktu 3 hari. Maka anak ini mengatakan, yai, kalau hanya mencari orang yang lebih jelek dari saya, maka tidak mesti harus 3 hari. 1 hari insya Allah saya sudah bisa dapatkan. Saya akan datang dan bawa ke sini, yai. Maka sambil tersenyum, gurunya mengatakan, sang kiai mengatakan, baiklah anak. Sebentar sore datanglah, bawalah ke sini orang atau makhluk yang lebih buruk daripada kita. Maka berangkatlah sang anak ini, santri ini, untuk mencari orang yang terbaik, terjelek. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pemabuk yang setiap hari mabuk dalam kondisi teler, tertidur di emperan toko penjual minuman keras itu. Maka dia mengatakan dalam hatinya, inilah manusia yang paling tidak baik, pasti lebih jelek dari saya. Dia bertanya kepada yang punya warung. Yang punya warung mengatakan, setiap hari orang ini selalu begitu, mabuk-mabukan dan seperti itu. Maka dia ambillah, jemput orang dia papa itu, dia bawa ke pesantrennya untuk menemui sang kiai. Dalam pertengahan jalan tiba-tiba anak ini mengatakan, belum tentu orang ini jauh lebih jelek daripada saya. Boleh jadi hari ini dia jelek, tapi besok dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya belum tentu saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka dia tinggalkanlah orang itu, kemudian berjalan lagi mencari manusia atau makhluk yang lebih jelek dari dirinya. Maka dia dapatilah
seekor anjing kudisan yang sudah kurus. Dia katakan, inilah makhluk yang terjelek, sudah membawa najis, kudisan, kurus, kerempeng lagi, sakit-sakitan lagi. Maka diambillah satu karung, kemudian dimasukkan anjing dalam karung. Dia bawalah anjing ini. Di dalam perjalanan, kemudian dia sadar, dia berpikir bahwa boleh jadi anjing ini kurus, dia kudisan, membawa najis, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ini. Dia tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di muka bumi ini. Sementara saya akan mempertanggungjawabkan semua apa yang saya lakukan, dan belum tentu Allah memandang saya di hari kemudian. Maka dia lepaslah anjing tersebut. Dia kembali kepada sang kiai pada malam hari, pada sore hari. Iya, saya sudah kembali ya. Dia katakan, anakku, apakah engkau telah menemukan makhluk atau manusia yang lebih jelek daripada engkau? Dia katakan, maaf ya, saya tidak menemukan. Dia ceritakanlah dua kejadian tadi. Akhirnya sang kiai tersenyum. Dia peluk santrinya. Kemudian disampaikan bahwa sudah sangat tepat, anak. Engkau telah menemukan siapa jati dirimu yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tibalah saatnya engkau kembali ke masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat manusia, sebaik apapun yang kita miliki, sebaik apapun kita dalam kehidupan kita, kita tidak boleh memandang remeh orang lain. Karena boleh jadi orang itu dalam saat ini dia dalam kondisi tidak baik di mata Allah, tapi dia pada saat akhir hidupnya boleh jadi dia mendapatkan hidayah dan kemudian bertobat kepada Allah, dan tobatnya diterima, dia menjadi husnul khatimah. Sementara banyak orang yang berilmu, banyak orang yang memiliki pengetahuan, alim, tapi kemudian dia su'ul khatimah karena kemudian dia memiliki rasa sombong akan apa yang dimilikinya. Untuk itu, hadirin sekalian, mari kita senantiasa berbuat kebajikan dengan tidak memandang remeh orang lain dan tidak pernah memiliki rasa sombong dalam diri kita. Karena ketahuilah, iblis laknatullah adalah merupakan makhluk yang paling taat dan bagus ibadahnya. Tetapi kemudian dia dikeluarkan dari surga. Karena kenapa? Di dalam dadanya ada rasa sombong akan penciptaannya. Dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia dibandingkan Adam. Untuk itu sekali lagi hadirin sekalian, mari kita berbuat kebajikan. Jangan pernah menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, dan jangan pernah ada rasa takabur atau sombong di dalam dada kita. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.